Saya konglomerat, di-endorse oleh seorang Menko. Dia hampir menyerah. Dia bilang begini, coba pakai jasa kantornya Saur Siagian. Karena uangnya tidak laku di polisi. Betul Pak Andro? Saya tangani kasus itu, kasusnya 300 sekian puluh miliar. Dan kemudian kita melakukan dengan baik, tidak pernah seorang polisi pun meminta 1 perak. Saya sengaja ini supaya ini. Bahkan Andro, kantor kami itu kedatangan wakil menteri yang sangat kita kagumi. Yang sangat kita kagumi. Siapa, dan saya kagum kepada dia. Namanya siapa Bang? Nggak perlu. Tidak perlu di-spill Bang ya, tidak perlu di-spill ya. Tapi saya termasuk sangat mengagum dia, ada pembagian tambang sekitar 1,2 triliun. Tapi kami bilang, Pak Andro, Anda tahu saya diberi judul di sini aktivis anti korupsi, cukup banyak kasus-kasus korupsi datang ke kantor kami, tetapi kami mengambil keputusan kami tidak akan tangani soal korupsi. Pak Andro, saya nggak ngerti. Kenapa saya kritik tadi Lisa? Saya lebih jujur mengkritik diri saya. Andaikan pengacara ini jam terbangnya 20 tahun. Dia dapat klien dari awal, dia mengaku sebagai lawyer. Saya bayangkan tidak berpotensi, saya bilang tidak berpotensi. Kemudian orang tuanya Tanur ini kemudian jadi terdakwa sekarang atau tersangka. 3 hakim ini, maksud saya begini. Karena ada harapan kita pemerintah baru, yuk kalau enggak saya gitu. Saya mau menarik ini kepada kita semua, kan closing saya tadi. Bahwa panggil semua, tetapi juga rakyat Indonesia, anak-anak mahasiswa ini, orang tua kita, orang tua saya, anak saya. Saya bilang sama anak saya, satu hal saja, dia sekarang praktek di Amerika jadi lawyer. Satu sudah punya kantor sendiri, tahu. Tapi satu aja saya bilang, nak, satu aja, ketika kamu jadi praktek satu aja saya minta. Karena kamu udah sekolah ke Eropa, sekolah ke Amerika. Jangan sampai kamu melakukan suap menyuap, tapi saya akan gagal menjadi orang tua. Bang Saur yang berintegriti Bang Saur. Tapi Pak Arianto polisi yang rawan disogok, rawan bermain uang. Integritasnya juga dipertaruhkan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya ada 3 poin yang ingin saya soroti. 1 mengenai korupsi ya. Kemudian mengenai judi dan kemudian mengenai kepemimpinan Pak Prabowo. Ya. Yang pertama mengenai judi itu tadi ya. Judi itu memang merupakan bagian dari kultur. Dan sekarang ini judi online itu sangat masif dan sebagainya. Dan kemudian judi itu ya bisa marak. Kalau dari pengalaman saya melihat dalam kehidupan di kepolisian itu. Kan judi kan sasaran daripada tugas polisi juga. Itu suatu kejahatan yang terulang-ulang. Itu hanya terjadi apabila terjadi pembiaran. Pembiaran itu bisa dilakukan oleh aparat, ataupun oleh masyarakat sekelilingnya, dan ataupun oleh keluarganya sendiri. Nah, pembiaran itu ada juga kriterianya. Pembiaran yang karena tidak tahu, atau pembiaran yang karena hanya permisif saja, atau pembiaran yang karena kolusi. Nah, yang ketiga ini adalah yang banyak terjadi di dalam dunia judi itu. Ya. Itu untuk judi singkat aja gitu ya. Jadi yang kedua mengenai korupsi. Saya melengkapi Pak Aristo tadi teorinya ya. Seingat saya dalil daripada korupsi itu adalah ya. Korupsi itu sejajar dengan kewenangan plus atau dikalikan dengan diskresi dibagi dengan pengawasan. Artinya dimanapun orang ataupun institusi yang memiliki kewenangan yang besar, yang memiliki kewenangan entah kecil tapi memiliki kewenangan, sementara dia diberikan diskresi. Diskresi itu adalah pilihan tindakan yang menurut pertimbangannya, tetapi tidak dilengkapi dengan pengawasan. Pasti terjadi korupsi. Itu yang terjadi. Nah, polisi itu paling banyak berpotensi untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena polisi sekarang itu 460.000. Terdiri daripada Tamtama sampai jenderal. Jadi sangat banyak sekali. Dan polisi itu mempunyai kewenangan bukan hanya Kapolri loh. Seorang prajurit yang baru dididik 3 bulan atau 6 bulan, begitu keluar langsung dia punya kewenangan yang sangat tinggi. Bisa nangkap orang, bisa mengadili, bisa mendenda orang.
Itu yang terjadi. Pak Arianto tidak takut mencemari institusi sendiri, menjelekan institusi sendiri? Saya ini cerita teori ya Pak, bukan pencemaran. Kenapa polisi itu menjadi sangat berpotensi korupsi itu? Karena apa? Mulai dari tingkat bawah itu dia mempunyai kewenangan yang sangat tinggi. Ini supaya masyarakat dan pemerintah juga tahu lah Pak. Karena besarnya kewenangan itu Pak, dan seorang tamtama pun dia bisa melakukan kewenangannya itu. Dan dia berdiskresi loh. Seorang petugas polisi itu setiap hari harus menerapkan diskresi. Karena dia menghadapi apapun persoalan pelanggaran hukum, sengketa dan sebagainya. Dan dia harus memutus saat itu. Itulah yang namanya diskresi. Nah makanya apabila kita ingin memberantas korupsi itu ya, yang paling tinggi adalah harus di tingkatan pengawasan kepada instansi ataupun individu yang mempunyai kewenangan itu dan mempunyai diskresi. Hanya itu yang bisa mengimbangi laju daripada diskresi. Pak Arianto, apakah kemudian artinya Anda juga membenarkan bahwa industri hukum itu ada di lapangan? Kalau industri hukum itu kan istilah daripada itu ya, istilah dari Pak Mahfud ya. Kalau itu kan, kalau saya menjabarkan Pak Mahfud itu mengatakan bahwa kenapa industri hukum itu adalah itu yang korupsi yang sudah terjadi semua lini penegakan hukum. Itu terjemahan saya. Mau di hakim lah, mau di jaksa lah, mau di polisi, mau di advokat Pak, mau di bupati, pemerintah dan sebagainya. Itu semua adalah terjadi penyimpangan hukum ya. Dan itulah sehingga akhirnya sulit sekali kita untuk memberantasnya Pak. Mafia hukum itu mulai contoh langsung itu. Polisi lapor aja mesti dimintain duit gitu. Kemudian diperiksa dan sebagainya. Nanti di jaksa juga sama juga Pak. Untuk menghadapi ini. Di hakim juga minta izin sita itu juga bayar juga Pak. Yang sekarang ini terjadi Pak. Yang kejadian kemarin itu Pak. Itu udah 50 tahun yang lalu saya lihat Pak. Ya, yang namanya hakim itu kayak gitu perilakunya itu. Ya. Saya tahun 71 sudah menjadi polisi. Sudah dengar itu hakim itu kayak gitu caranya. Saya hidup di Madura dulu. Contohnya yang paling konkret gini ya. Di Madura itu banyak kasus carok. Carok kan gitu ya. Membunuh biasanya karena wanita. Carok jarang sekali satu lawan satu. Biasanya dikeroyok biasanya. Dan kemudian yang membunuh 5 orang langsung ngaku 1 orang. Dia langsung masuk kantor polisi. Bukannya dia hebat, takut nanti dikeroyok sama lawannya yang dibunuh itu. Nah kemudian ketika di persidangan, yang masuk cuma 1, yang 5 dibebaskan. Jaksanya menuntutnya juga oke. Itu tadi, karena ada kolusi itu tadi. Itu contoh yang konkret ya jadinya. Pak Arianto, sebenarnya kami miris mendengar penjelasan Pak Arianto karena ternyata semua lapisan korupsi sudah merajalela. Lantas kalau kita terjemahkan secara konkret apa yang harus dilakukan Prabowo supaya tidak omon-omon semata? Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi.